lebih enak lagi Pak Ustadz dibandingkan kami pejabat, kayaknya lebih enak Ustadz. Kenapa saya bilang lebih enak Ustadz? Coba kalau acara yang duluan makan siapa Ustadz? Nggak ada, pejabat duluan enggak, Ustadz duluan. Cuma lihat kuenya Pak Ustadz juga. Banyak. Pejabat cuma satu, tiga. Nah itu deh. Jadi kalau adik mau dihormati orang, mau paling depan tuh enaknya jadi ustaz. Jadi lebih banyak belajar agamanya. Jadi lebih banyak belajar agama daripada belajar yang lain umumnya. Itulah ilmunya sekarang. Mau lebih enak lagi jadi pejabat dan ustaz. Nah itu lebih enak lagi. Ini Pak Kanil Pak. Silakan Pak Kanil. Kan Pak, yang tuan rumah kan Pak Kanil. Pokoknya saya nganggap gurunya kakak. Tuan rumah Pak ya. Saya kan tamu. Ya mari Pak. Ayo. Ini saya sholat. Saya baru nyampe sampai. Nasi aja di nothing ya single. Iya. Aman. Takutnya palsu kan nanti. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalam min ahli dunya wal akhirah Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam Sallallahu alaihi wasallam. Acara yang kedua adalah sambutan yang insya Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Kakanwil, Bapak Haji Alen Saputra, yang kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammadin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Akri Rio yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Pak Tentrem sebagai kepala kantor Pertanam Kota Jakarta Selatan, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi yang terkhusus saya hormati pengurus DKM Nurullah ya, Nurullah. Saya bilang apa Pak Ustaz? Saya yang bebasin tapi saya pertama kali kesini dulu pada saat masih sekolah dulu Pak Ustaz, masih sempat di sekolah di sini. Saya tahun 2016 waktu itu membebaskan tanah yang untuk kantor Jakarta Selatan ini. Saya nggak nyangka atau kembali lagi pada hari ini. Jadi sudah 8 tahun baru saya kembali lagi ke Jakarta Selatan dan lihat tanah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur pada kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan ringankan kaki kita untuk melangkah di masjid ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Salam dan salawat taruhkan kita selalu panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya terus terang ini rada mendadak Pak Akan, karena tadinya rencana saya tidak bisa hadir karena ada undangan di UI, tapi saya pikir ya udahlah, yang di UI saya wakilkan, saya coba hadir pada hari ini untuk mengenang paling enggak yang pernah saya injak dulu di Jakarta Selatan dan membesarkan saya, karena dari Jakarta Selatan saya bisa menjadi kakak sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama adik-adik sekalian, inilah contoh-contoh yang di depan ini para pejabat ya. Kalau adik-adik mau di depan siap-siap jadi pejabat. Enak gak jadi pejabat? Enak kan? Dihormati di depan. Nah gimana caranya mau jadi pejabat? Ya siap-siap rajin belajar ya. Pertama kali belajar dulu, sebentar lagi puasa, belajar puasa dulu. Gimana nahan diri, gimana sholat malamnya diperbanyak. Nggak ada yang susah. Kalau kita perbaiki sholat kita perbaiki ibadah kita, insya Allah Tuhan akan memperbaiki nasib kita. Jadi nggak usah takut, oh saya miskin sekarang, nggak usah takut. Semua orang ngalami itu, nggak ada yang langsung jaya. Tetapi lebih enak lagi Pak Ustadz dibandingkan kami pejabat, kayaknya lebih enak Ustadz. Kenapa saya bilang lebih enak Ustadz? Coba kalau acara yang duluan makan siapa Ustadz? Nggak ada. Pejabat duluan, enggak, Ustadz duluan. Coba lihat kuenya Pak Ustadz juga. Banyak. Pejabat cuma satu. Tiga. Nah itu deh. Jadi kalau adik mau dihormati orang, mau paling depan tuh enaknya jadi ustaz. Jadi lebih banyak belajar agamanya. Jadi lebih banyak belajar agama daripada belajar yang lain umumnya. Itulah ilmunya sekarang. Mau lebih enak lagi jadi pejabat dan ustaz. Nah itu lebih enak lagi. Jadi udah pejabat dihormati, jadi ustaz paling depan gitu. Coba lihat, kalau senternya ustaz di tengah, pejabatnya di pinggir masih kalah Pak Ustaz. Itulah kalah pejabatnya dan Pak Ustaz. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa saya dulu nggak dipanggil Tuhan jadi ustaz ya? Kalau ustaz, kata ustaz bisa 1, 2, 3, 4. Kalau pejabat nggak berani gitu Pak. Keberanian ada, kewanian nggak ada. Coba ya, itulah mudah-mudahan hari ini Pak Ikri akan membawa kita dengan gaya humornya, dengan gaya lawakannya, nanti memberi makna bagi kita. Mari kita dengarkan, mari kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan ini dapat membawa kita semakin berkah di bulan Ramadan dan benar-benar menjadi suci setelah Ramadan nanti. Saya tidak berpanjang lebar karena yang mau kita dengar Pak Akri bukan saya.
Kalau saya nanti bosan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran. Jamaah rahimakumullah, dengan sebutan yang disampaikan oleh Bapak Haji Alen yang singkat tapi padat, yang juga di dalamnya ada sedikit acuan juga semangat khususnya buat kita dan kepada adik-adik sekalian yang supaya belajar semangat untuk jadi orang yang sukses ke depan, sukses akhirat, sukses dunia dan sukses di akhirat. Jamaah rahimakumullah, langsung saja tak panjang lebar, mari kita sama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Akri Patrio. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah allazi ja'ala ramadhana shahran mahsusan li ummati Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Biar kelihatan saya kayak ustaz beneran. Awas hati-hati, disebut ustaz punya murid, punya jamaah. Tadi MC panggil saya kiai. Itu sebetulnya nggak asli banget, itu penghormatan MC aja mas saya. Disebut kiai punya santri, punya jamaah. Kalau saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota di DPR RI, Mas Eko. Ya, Mas Eko politikus. Kalau saya baru sampai tahapan jingjing, belum naik terus. Jadi sekarang saya ceramah bukan berarti saya udah alim, sama aja usaha juga. Jadi kenapa saya jarang syuting sama Parto sekarang? Kenapa saya jarang syuting sama Eko? Bukan karena saya udah alim, bukan karena saya udah terus. Saya nggak syuting sama mereka itu karena nggak diajak. Bentar saya ceramah dulu biar kelihatan kayak orang benar. Siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang. Kata guru saya, orang yang paling benar itu yang matinya husnul khatimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini kita masih audisi. Bisa jadi duluan ibu-ibu saya yang masuk surga daripada saya. Karena istri kita Pak harus masuk surga duluan. Tapi dulu istri kita masuk surga. Jadi istri kita jangan sampai masuk surga belakangan. Berisik. Ya tinggal kondangan aja berisik. Yang kita hormati dan kita muliakan senior kita, pimpinan kita, Bapak Kanwil BPN DKI Jakarta, Akhirul Kiram, yang terhormat Bapak Haji Alen Saputra. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, saya di tengah. Kalau Pak Haji pengen di tengah, gantian saya pinggir. Juga yang saya hormati dan kita muliakan Akhirul Kiram, Bapak Haji Tendrum Prihatin selaku Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, senior kita. Mohon ikhlas abang, saya pikir abang ceramah juga. Saya tertarik tadi dengan Pak Haji Alen itu udah mulai ceramah. Pejabat juga, ceramah juga. Buat persiapan pensiun. Juga Dewan Masjid Bapak Ustadz Pamun Murad Akhirul Kiram, mohon izin. Juga Bapak Irfan, Ibu Ivi, Bapak Asep, Ibu Susan, Bapak Heri, Bapak Ersalinus, juga Bapak Haji Endi Kurniadi dan seluruh karyawan Pertanahan Jakarta Selatan
mohon maaf kalau barangkali saya pakai kain sarung agak spesial dikit, karena bapak saya pesan anak laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Insya Allah nanti anaknya banyak. Orang-orang dulu rata-rata pakai kain sarung karena kain sarung itu spesial. Nggak ada anduk bisa jadi anduk, mau tidur nggak ada karpet bisa jadi karpet. Kadang-kadang kita nyari ibu nggak ada di dapur, nggak ada di rumah, nggak ada adanya di kain sarung. Nyariin aja. Karena itu kain sarung bapak kan. Kita tunggu pasti jadi adik lagi. Dan juga kakak-kakak saya, ibu-ibu saya tamu undangan spesial juga buat adik-adik dari yayasan apa nah? Yayasan apa? Oh, campuran. Oh, iya. Tapi, oh anak yatim. Ya, anak yatim itu berarti udah ditinggal nanti bapaknya. Kalau tinggal kabur belum yatim ya. Mohon ikhlas, saya ceramah mungkin nggak ngerti tentang pertanahan, jadi saya nggak bicara tentang tanah. Nah, saya juga memang belum paham. Jadi kalau mau main ke sini, mau ke kantor BPN, syaratnya cuma satu, kata sahabat saya, apa itu? Punya tanah. Kalau ke sini nggak punya tanah, jangan ngarep. Diurusin apanya? Ya, jadi saya ceramahnya nggak serius-serius karena saya bukan orang yang suka serius. Karena teman saya Parto, teman saya Eko, saya ceramah juga ya karena emang udah nggak ada job. Pelawak-pelawak udah pada naik ke partai semua. Ya, pelawak, artis udah pada ke partai. Alhamdulillah, saya ngambil ke sini aja karena mental saya bukan di politik, jadi saya nggak ikut politik. Saya di sini aja, alhamdulillah juga saya jadi penceramah, nggak ada saingan. Pelawak-pelawak artis nggak banyak yang berani naik jadi penceramah. Jadi dengan begitu otomatis permintaan ceramah ke saya makin banyak. Dan kalau permintaan makin banyak berarti harga makin tinggi. Mohon maaf. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Jadi kalaupun saya hari ini ceramah kayak menasehati, itu bukan karena saya. Karena anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Ya biar jelas dulu nih. Ya, saya kebetulan bapak saya yang kiai, kakek saya yang kiai. Saya anaknya enggak jelas. Tapi yang namanya pohon pisang pasti sekalipun kita tebang berkali-kali pasti yang keluar pohon pisang. Kira-kira begitu. Nggak mungkin pohon pisang kita tebang keluar pohon durian. Jadi yang bagus itu sebetulnya bukan kita, yang bagus itu orang-orang tua kita. Bisa jadi kita kumpul begini ini bukan karena doa kita dihargain orang, duduk di kantor, punya jabatan, punya gaji hebat, punya rumah mewah. Bisa aja bukan doa kita, tapi doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Jadi kalau nggak ada emak bapak kita, mungkin saya juga nggak ada papanya. Sebab disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, kalau dia keluar dari perawan itu curut namanya. Itu asli ini. Jadi karena kebetulan saya diundang di sini untuk ceramah, temanya marhaban ya Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah baca sendiri. Karena di belakang saya ada. Jadi Ramadan itu bulan spesial buat umat Nabi Muhammad. Nggak ada umat-umat yang lain puasa 30 hari, nggak ada. Ya, jadi spesialnya kita dapat puasa 30 hari. Baca Quran tadarus, baca Quran dengan artinya namanya tadabbur, nggak baca Quran, nggak baca artinya itu namanya takabur. Ya, nah malam demi malam Ramadan itu luar biasa. Makanya tadi saya ngobrol sedikit banyak, kenapa saya agak sedikit akrab dengan Pak Haji Alen juga sama abang saya Pak karena saya udah mengawalinya dengan bercanda tadi, jadi ternyata welcome banget gitu Pak Alen, enak orangnya. Pak Tentrem juga enak. Mungkin beliau lahir dari
itu termasuk tanah sengketa katanya. Tapi ada orang yang adem aja diomongin begitu, nggak diomongin begitu, itu termasuk tanah kuburan. Nah kalau orang yang nggak diakuin sama orang mana aja nggak diakuin, bergaul dari aku, itu masih tanah girik itu biasanya. Saya nggak bahas bicara tanah, tapi yang jelas lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, punya Allah yang di langit dan di bumi. Kita hanya bisa ngakuin tanah, tapi nggak bisa bikin. Oh itu tanah PT, oh dipagar tanah PT, oh itu tanah warisan, tanah bapahan. Kita hanya bisa ngakuin. Yang asli punya tanah adalah Allah. Kira-kira begitu. Jadi saya mohon maaf kalaupun saya kemari baru kali ini, kalau Pak Alim itu sudah 8 tahun ya Pak Haji ya, baru kemari lagi. Kalau saya demi Allah baru kali ini. Ini gua karena patut aja dulu. Kalau enggak kemari saya mau ngapain? Bawa tanah satu truk nggak diterima. Ya adidun nasihat, agama itu nasihat. Jadi mohon maaf nih adik-adikku saya, dengerin. Lihat nih, begini caranya nyari makan. Sama aja, levelnya ustaz sama aja. Ustaz juga kalau ceramah mulu nggak dikasih makan, nggak dikasih ngopi, nggak dikasih duit, mati ustaz juga. Makanya begitu saya masuk ke ruangannya Pak Tentrem, langsung disiapin makan. Sampai saya lihat piring nasi itu masih dilaminating. Saya kalau masih komplit. Ini benar-benar steril di sini. Jadi saya ketemu juga dengan Pak Haji Alen, mungkin ngobrol, bercanda. Jadi saya merasa kayak saudara gitu. Saya merasa kayak saudara. Saya besok ke rumah Pak Tentrem, begitu nyampe depan pintu, saudara siapa? Ya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ini kita ceramah dulu biar kelihatan kayak orang ngerti. Karena jujur aja, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah itu apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya Bu. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang. Siapakah orang-orang yang dirindukan surga? Ya, yang pertama talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Ya. Sebab kalau kita udah masuk bulan Ramadan, sebelum masuk ke Ramadan kita harus girang. Ya, adikku sayang. Ya. Lihatin. Itu mah kecil, entar kalau udah jadi penjama mah harusnya gede-gede. Di mana-mana di sini mah. Ya. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Siapa orang yang girang resep dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya daripada api neraka. Jadi kita girang aja dulu, udah aman itu. Karena jujur Pak, hidup ini kita udah nyesek banyak kerjaan, capek hati, capek pikiran, capek tenaga. Itu yang cenderung kita gampang rapuh. Makanya nyari senang, jangan nyari duit. Banyak orang nyari duit nggak senang. Tapi kalau orang senang biar nggak dapat duit, tetap artinya orang yang kebanyakan mikir, kebanyakan capek dengan urusan, biasanya batuknya rada lama. Ya, agak malam tuh batuknya. Kalau batuk sehat tuh 2 kali ya, kalau udah batuk kebanyakan urusan, kebanyakan nahan, cepet capek, itu biasanya di atas jam 1. Rada panjang. Itu nggak lama di musola ada pengumuman. Makanya saya bilang adik-adikku, kakak-kakak, untuk siapapun kita nyari senang abang. Banyak orang nih capek pagi kerja, siang kerja, malam kerja. Maaf, kebanyakan mikir, kebanyakan urusan, kebanyakan tugas, capek bang. Kaya nggak kaya? Udah bisa saya takar apa? Pak Ale tadi muji saya enakan jadi ustad. Benar. Dalam hati ini. Ya kan? Kalau orang BPN kerjanya tanggal 1 sampai tanggal 30 nungguin duit. Iya kan? Lama kan kerjanya serius, tapi gajinya main-main. Iya dong. Saya kerjanya main-main tapi gajinya serius. Saya setuju dengan Pak Haji, saya setuju. Artinya apa? Siapapun kita yang penting nyari senang. Banyak kok orang senang duitnya banyak, enak dia. Ada orang yang udah duitnya banyak nggak senang, nyesek aja lu hati. Itu yang kadang-kadang paru-paru bolong nggak jelas.
Ya, jadi saya pengen nyarinya senang. Ayo sama orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasanya daripada api neraka. Girang aja girang. Nggak usah bingung. Aduh mau duit dari mana? Yang penting besok sehat, panjang umur, banyak rezeki. Dan kita yang penting mah itu ya, Bu. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak punya? Buat apa suami di rumah terus kalau nggak pernah megang? Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Padahal istri kita nggak butuh kita. Yang dibutuhin oleh istri kita adalah itu nggak pakai latihan. Kadang-kadang kita kerja pagi sore siang malam begitu dapat duit kita pegang nggak? Pasti. Yang ditungguin oleh istri kita bukan kita kapan pulang kantor, benar. Tapi yang ditungguin oleh istri kita kapanpun adalah itu bang yang bikin kita cepat. Survei membuktikan rata-rata suami lebih dulu meninggal dunia. Bagaimana nggak megang duit tetap istri minta duit. Suami lagi nggak ada duit tetap istri minta duit. Pagi sore siang malam suami nggak megang duit tetap istri butuhnya. Itu bang yang bikin kita cepat pada mati. Makanya saya bilang nyari senang. Nyari senang. Orang bilang hemat pangkal kaya. Udah hemat banget malah pelit nggak kaya-kaya. Benar. Jadi ukuran kita sekarang nyari senang. Coba kemarin yang ini menang, yang ini kalah, rame, yang diramein siapa, yang menang siapa. Ya kita mah gak ada kepentingan apa-apa kalau saya. Ya benar. Tapi kalau kita akur, nyaman, seneng gak kira-kira? Seneng, apalagi kita kumpul begini nyambut Ramadan, semuanya ngeliatin ke saya, kan gak ada yang nyuruh kan? Apa kakak gitu nyuruh? Tolong nanti kalau udah Jabri liatin mukanya. Enggak kan? Ini tandanya orang yang senang lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, nanti ketemunya mardotillah, ridhonya Allah. Mana orang yang lillah ini nih nggak ada beban, bener? Ngeliatin saya nggak disuruh, semua ngeliatin saya. Sampai saya ngerasa kayak maling motor. Itu orang-orang yang lillah. Nah kita masuk Ramadan lillah karena Allah. Mana yang karena Allah? Bapak izin. Kalau kita berangkat dari rumah karena Allah, itu enak tuh. Mulai dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah, kulillah. Jadi kalau kita mau berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kalau sudah cium tak ini, mau cium tangan kita kasih. Kalau enggak emang dia mau enggak demen banget sama kita. Terakhir duit kasih. Jadi jangan ngarep-ngarep, mama cium tangan aku dulu lama. Jangan aja dulu kita. Karena musuh yang paling setia itu bini bang. Berantem pagi sore siang malam tetap aja berantem. Benar. Tapi waktunya hamil mah hamil aja. Nggak dia nggak merasa dihamili sama musuhnya. Kira-kira begitu. Jadi orang-orang yang lillah nggak ada beban. Ketawa plong aja. Sebab saya tahu orang yang nggak mau ketawa cuma 2. Satu sakit, 2 banyak utang. Kelihatan gitu, banyak kelihatannya tapi bingung. Kemarin ada ibu-ibu di jalanan bawa mobil. Kata ibu nggak ngaji, iya lagi nungguin duit caleg. Karena udah nggak ada. Orang-orang yang senang dia berusaha untuk selalu menyenangkan hatinya. Di kantor dia senang, berangkat dari rumah dia senang, dengan keluarga dia senang, nyampe di tempat kerja dia senang, ngadepin situasi kerja dia senang. Itu orang yang lillah, nggak burik hatinya. Kan ada orang atasan ngerasa atasan, bawahan ngerasa bawahan. Padahal atasan kalau nggak ada bawahan jelek. Maaf kepala kantor tiba-tiba pakai atasan doang kan? Bayang nggak sih? Kebayangnya kayak kantor-kantor tua. Dan bunyinya udah kayak di komplek. Itu lagi sholat waktu rukuk ya kan? Lagi tarawih ya kalau ada
bau basah. Orang yang lillah ini bang nih, dia duduk melihat mau ketawa senang hatinya terhibur selesai, tanpa melihat ormas, tanpa melihat siapa ikut penceramahnya begitu amat. Enggak usah itu. Saya juga nggak berharap itu. Saya nggak mikirin selama saya benar atau enggak, saya nggak mikirin. Yang penting duit yang udah masuk ke saya. Mau makan duit, mau kantor, kalau udah ngasih duit ke saya, gara-gara ceramah saya nggak pas diambil lagi, berantem. Jadi saya nggak begitu berat-beratan. Urusan duit mesti paham, karena yang ditungguin oleh istri saya ini bukan saya, yang saya mau pergi kemana aja nggak begitu ditunggu, nggak diharapin. Yang dia tungguin mau pergi kemana, yang penting pulang bawa itu pak. Jadi mau ngapain kita dandan laki-laki, itu istri bukan makin senang. Bener, biarin kita dekil asem, tetep aja kalau ada duit mak, waduh yanya. Jadi kita harus pahami pak. Jadi kan hari ini aku cinta kamu mama, sampai kapanpun aku cinta kamu mama. Istri jodoh begitu, aku cinta kamu papa kuntut. Hari gini benar. Tapi orang yang lillah nggak mikirin itu, lillah karena Allah, dia enak nih orang-orang yang lillah. Mau lihat saya nggak ada yang nyuruh, ketawa seikhlasnya. Kalau yang asem aja ya kelihatan emang lagi mikirin kreditannya. Tapi kalau orang yang senang baru masuk wafilah. Mana wafilah? Tadi Ustaz kita pimpin hadhar. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Simpel itu. Sebagus-bagus ucapan, sebagus-bagus sebutan la ilaha illallah. Man akhirat lagi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayat bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Gampang kan? Tapi yang gampang bisa jadi susah sama kita. Di rumah kesel, nanya. Di jalan bawa mobil kesel, nanya. Lihat teman kerja, nanya. Lihat atasan rada ngalak balik muka, nanya. Jadi nggak lillah itu. Benar, kesel dikit, nanya. Akhirnya besok dia meninggal, nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah karena yang dia biasakan adalah bahasa anjing. Begitu dia meninggal, akhir hayatnya anjing. Malaikat ditanya, dari mana pak malaikat? Habis nyabut si anjing. Makanya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tauhid kan kembali tanpa sadar kita pernah kafir abang. Oh, peristiwa Isra Mi'raj tentang sholat. Apa kita selalu sholat? Ada yang kita tinggal. Banyak urusan kerjaan, lupa sholat. Benar? Ngobrol kelamaan, lupa sholat. Untung ada qadha abang, model kita bayar utang. Kalau nggak ada qadha, mungkin utang kita belum. Sampai ada lagu qasidah yang bikin kita tersinggung tuh. Ibu-ibu pasti paham lah. Yang subuh kesiangan, subuh asar di perjalanan, maghrib kecapean, bisa. Jadi kalau nggak pandingan gua putar. Itu lagu yang ngingetin kita. Sama, saya juga begitu. Gara-gara syuting kelamaan, gara-gara nongkrong main ludo lama. Itu orang ngomong aja kirain zikir, nggak tahu lagi main sholat. Ya, aku nggak tahu lagi main ludo, bisa. Ukuran kita, makanya kata Kiai itu nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa gede kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Tuh, ya. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa gede kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Bu, saya lagi sambil mikir ayatnya saya lupa. Kalau drama itu kadang-kadang nggak banyak ayatnya, bukan karena nggak bisa, bukan karena emang belum apa. Karena permintaan banyak gitu kan, ya udah ceramah aja gitu. Sama ceramah juga ternyata ngomong doang begini kan. Hasil akhir siapa yang paling benar? Bisa jadi lebih benar teman-teman karyawan pertanahan daripada penceramah. Bisa jadi masuk surga duluan.
teman-teman pertanahan daripada saya. Surga neraka pakainya Allah, bukan punya MUI. Cuma beruntung orang yang masih bisa kembali itu doang. Anjing ngikutin kiai masuk surga, ya sabun kaki. Anjing ngikutin kiai masuk surga. Masa akli kalah sama anjing? Benar. Pelacur nolongin anjing kehausan masuk surga itu jawab. Ya, benar. Nolongin anjing kehausan masuk surga. Apalagi kita yang ngurusin tanah sengketa tiap hari, benar? Minta dipercepat, tidak dipercepat. Semuanya minta dipercepat. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Iya, yang ngomong begitu yang punya urusan, kita yang ngerjain. Ikan cepat, ikan gabus, pengen cepat, gue yang mampu. Kalau kita mau ngikutin apa maunya orang, nggak bisa. Bahkan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan tengah-tengah. Atasan kalau nggak ada bawahan nggak bisa ngapa-ngapain. Bawahan juga kalau nggak ada atasan nggak nyaman. Coba apa kita pakai baju doang, coba bareng-barengnya. Malas banget lihatnya. Artinya di sinilah tuh yang namanya kebersamaan. Makanya orang Timur Tengah bilang al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Mana yang sama-sama jadi rahmat? Nih kumpul anak-anak yatim bareng, janda ada, ya janda macam nih, ya parah amat namanya. Kirain masih muda gitu. Saya mau ajak diri nih. Wah, saya mau ajak diri nih ketua kita bikin nyanyi. Nyanyi mana? Lillah tuh, lillah, wa fillah ini kita ngaji kumpul bareng. Ada semua ilaruh kita dikirim Fatihah. Kenapa kita harus kirim Fatihah orang tua kita? Ada sebagian orang bilang kok orang mati dikirimin Fatihah, emang nyampe? Jawabannya ringan, coba deh. Mati aja dulu. Nanti saya kirimin. Kalau nggak nyampe, install. Ya ada orang yang terlalu dianggap panjang-panjang. Kok di kuburan assalamualaikum? Emang orang mati dengar? Jawabannya ringan. Dengar. Emang nyaut? Nyaut. Cuman pelan. Waalaikumsalam. Kalau dia nyautnya kencang, kita kabur. Akan jadi kita siap. Quran-Qurannya kita buang itu. Nasdem mental sundal pada begitu. Tapi nyaut. Sudahlah urusan yang benar, kirim aja. Kita WA dari sini ke Bandung nyampe nggak? Nyampe tanpa kita berpikir nyampe apa enggak. Tapi kira-kira dapat balasan nggak? Udah simpel-simpel aja. Makanya kalau mau pelawak dimentain. Emang orang mati dengar apa? Dengar bang? Ah, gua nggak percaya. Coba aja lu mati. Kalau lu nggak nyawa, gua katain budek lu. Hidup aja nyusahin ternyata mati makin serem. Jadi lillah wa fillah di jalan Allah, ini yang jalan Allah. Kita duduk di masjid, kita duduk di taklim, sekalipun kita bercanda masih ada pahala ibadah. Itu cakep. Abang boleh buktiin anak abang nongkrong di pinggir jalan lebih beresiko daripada dia nongkrong di dalam masjid. Nongkrong di pinggir jalan, ada motor ketabrak motor, ada mobil keserempet mobil karena nongkrong di pinggir. Coba anak abang nongkrong di dalam masjid, nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Sumir gila kali. Jadi maafin ibu, saya kalau ceramah tuh saya nggak tahu bener apa salahnya. Ya, yang penting itu udah masuk. Karena ceramah saya nggak banyak ayatnya, kata Nabi. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, satu aja. Memang bisanya segitu doang. Yang penting egonya jelas. Ini satu ayat aja. Terus kemudian lillah wa fillah mardatillah. Kalau orang yang sudah lillah datang ke sini kumpul, hatinya lillah, nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada kesel. Melihat saya biasa aja. Walaupun saya tahu nggak semuanya orang suka sama kita. Nggak usah dalam satu orang banyak politik, satu keluarga aja belum tentu abang. Ada bahasa saya qaumun bi akhir zaman, kata guru saya nih, nukilat dari hadis Nabi itu, satu ketika bakal datang di akhir zaman. Siapa dia? Ikhwanul alaniyah, a'da'us syarira. Orang
Jadi ternyata fleksibel itu di rumah. Karena jujur aja Bang, suami berharga di depan istri kalau punya duit. Kita berharga di depan anak kalau sering bagi. Udah nggak punya duit, benar ya Bu? Udah nggak punya duit, pulang marah-marah mulu, telat malam, kira-kira ibu kuat apa enggak? Walaupun ibu kuat, pasti tetangga sebelah mau begini bego banget. Lillah wa billah margo. Itu yang pertama. Jadi Ramadan bulan suci, untuk sampai ke tempat yang suci kita mesti bersih. Dari tempat yang bersih bakal sampai ke tempat yang bersih. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam juga agama yang bersih. Sholatnya pagi, sore, siang, malam, benar Bu? 5 waktu sehari semalam itu dalam rangka bersih. Kita kumpul di masjid istighfar tadi. Umayilaruni bapak ini bin bapak itu bin bapak yang mana? Itu juga termasuk kita lagi minta restu. Kenapa kumpul menyambut Ramadan? Supaya besok atasan sama bawahan, teman kerja sama teman kerja nggak ada persoalan. Lillah, biar bersih. Ya, astagfirullah. Kira-kira begitu. Itu namanya bersih tuh. Tangan kotor dicuci supaya bersih, baju kotor dicuci supaya bersih. Bagian hati kotor, apa hati kita bersih? Belum tentu Ibu. Abang boleh kita pegang dada kita masing-masing. Dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hampir nyaris semua dosa kita udah kerjain. Ya, kalau kita pegang dada nih, dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hampir nyaris semua dosa kita udah pernah kita kerjain. Cuman kan Allah masih tutupin, kita juga nggak mau ngaku. PPN kalau tahu dosa saya besok nggak ngundang lagi. Itu urusan April, urusan sengketa. Untung Allah masih tutupin aib. Tapi supaya besok di Ramadan, bulan yang bersih, bulan di mana apapun yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Kita berlomba-lomba gila dengan menyambut bulan suci Ramadan, kumpul sama adik-adik. Lihatin deh, gini caranya. Dulu juga begitu. Ya saya masjid barisan belakang sholatnya. Sekarang saya udah di depan, karena yang di depan udah pada mati. Akhirnya kita perhatiin, sekarang udah bisa kita didorong jadi imam. Karena yang cakep gitu, karena di masjid jadi masjid didorong jadi imam. Ada orang didorong Pak, didorong lagi. Ayo Pak silakan Pak, mundur lagi. Ayo Pak, ayo Pak. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib itu. Maju mundur aja, ayo Pak. Nah, udah ini, udah capek belum? Belum. Ada penceramah yang sampai 2 jam ada. Ada di sini. Yang 3 jam juga ada. Udah berapa ustaz yang mati di BPN? Belum pernah ustaz ceramah bersetek. Apa yang dirindukan surga? Yang pertama tadi talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Siapa orang yang rajin baca Quran? Di mana dia bacanya? Di sela-sela kerja bisa. Di selesai istirahat, gak ada zuhur, apalagi komandan kita Bapak Tentrem punya program Ramadan, habis zuhur ada ceramah, ada pengajian, siraman rohani, karena jasmani pakai selang. Siraman rohani pakai penyiraman, pakai ustaz. Supaya apa? Supaya kita tuh diisi. Abang jujur, saya kalau nggak punya orang tua orang benar, mungkin saya sampai sekarang nggak jelas kan. Rata-rata orang tua kita benar. Makanya kita umpamakan mata air di awal itu ngalirnya bagus, jernih, jatuh ke bawah mulai acak-acakan. Kenapa kita sekarang belangsak? Pengen kaya nggak kaya, pengen rumah tangga bagus nggak bagus, bisa jadi kita nggak sejalan. Air yang ngalir kita nggak dengerin ngomongnya itu. Makanya begitu akhirnya air tuh ngacak, ada yang ke kali, ada yang ke got, ada yang ke comberan. Itu yang kadang-kadang kita merasa rugi. Dulu orang tua kita ngomong kita tinggal pergi, padahal itu benar buat kita. Sekarang balikannya, kita ngomong anak tinggal pergi. Itu aja nggak jauh-jauh gitu. Dulu kita ngomong mata kita kemana-mana, orang tua ngomel. Sekarang kita ngomel, anak kita matanya ke HP semua. Iya Bu. Makanya simpel. Bisa jadi cakapan orang tua kita ngedidik kita ketimbang kita ngedidik anak-anak kita. Coba. Orang tua kita dulu bukan galak, tegas.
Kita sekarang ngacak udah nggak jelas. Ya, emak bangun malam nyari tasbih, pegang tasbih, sholat malam zikir. Kita bangun malam nyari HP. Bini juga nyari HP. Tengah malam pegang HP, pagi-pagi bangun tidur juga lihat HP-nya, ngaji HP-nya, selawatan HP, bapak pegang HP, mama pegang HP, anak pegang HP. Besok yang masuk surga kita udah ketipu sebetulnya. Cuman beruntung ada istighfar. Abangku, saudaraku, siapapun kita, senakal-nakalnya kita masih ada istighfar. Di bahasa yang ringan, bapak saya selalu nasihatin saya begitu. Dunia lu tinggal kemana negeri gak bakal habis. Duit lu punya miliaran gak ngaruh. Tanah lu ambak-ambakan gak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah istighfar kita. Itu apa? Jadi kalau kita masih punya kesempatan capek-capek kerja, mesti bisa ucap astagfirullahaladzim. Iya, pulang bini ngomel astagfirullah. Ya, deketin lagi masih ngomel juga astagfirullah. Bener lah begini gak butuh kita. Sampai ada kawan saya di ronsen, sakit tuh mulai batuk-batuk. Bawa ke dokter, cek darah bagus, cek semua bagus. Ronsen, begitu cuci hasil ronsenan, ternyata ada gambar bini. Penyakitnya nggak lihat, ada gambar bini yang jadi. Lalu Al-Quran yang dirindukan surga orang yang rajin baca Quran pagi, sore, siang, malam. Al-Quran syafi'an li ashabi. Al-Quran akan memberikan syafaat buat para pembacanya. Di mana kita baca? Di sela-sela istirahat bisa pegang Quran kecil, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah aja nggak apa-apa, qul huwallahu nggak apa-apa. Ada orang masuk surga karena khatam Al-Quran, ada juga nenek-nenek masuk surga karena qul huwallahu doang. Yang bisanya itu, kalau itu zuhur, itu maghrib, itu qul huwallahu ahad. Ternyata dia masuk surga karena itu. Oh usah, emak nenek udah tua nggak usah pengen nenek pori. Usah, kalau dia kecil nggak apa-apa, saya juga nggak belajar. Itu yang hari lah dia. Wah. 3 kali uang tetangganya, uang kondangan. 3 hari lagi uang. Iya. Tadi Al-Quran khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baca Quran. Nggak bisa ngajar, belum bisa belajar. Maaf abang, nanti kita bakal ditanya. Wa ma imamuka, di dalam kubur bakal ditanya. Ya, ini katanya kan saya baru sama. Ya di kuburan bakal ditanya, ya dari Umar Robuka gitu. Nanti ditanya wama imamuka, siapa imam kamu? Kita nggak sebut tuh Makmun, enggak. Yang kita sebut wama imamuka Al-Qur'anu imami. Al-Quran imam saya. Siapa yang ditanya? Siapa juga ditanya. Malaikat ada Munkar wa Nakir, masih di sana dia. Iya. Yang paling setia dengan perintah ya malaikat. Jaga neraka ya nerakanya, jaga surga ya surganya. Enggak kita ambak-ambakan bagaimana panggilan lagi yang enak dimutasi mana-mana. Dan setelah itu wa mut'imil ji'an, yang kedua itu ngasih makan orang yang lapar. Itu surga demen tuh. Makanya kenapa sebelum buka tuh ada takjil bu, kita buka bareng tuh. Ya. Benar. Di sini pasti ada, di masjid pasti ada takjil. Ya kan? Di kantor kan? Iya mana? Aku tahu yang bayar aku juga di kantor. Jadi kalau ditarik di luar tuh biasanya pada yang bayar saya tuh patungan. Kali ini udah disiapin nanti. Awamu ta'imil ji'an, ngasih makan orang-orang yang lapar, surga hidup. Jadi jangan sampai lihat saudaranya kelaparan. Ya bu. Jadi kalau puasa itu makannya bareng pas buka maghrib, ya kan? Ya. Ya kan? Bukan pas azan, asar juga azan, ya kan? Akhirnya salah, gitu. Jadi pas maghrib baru kita makan. Makanya saya kalau ceramah Uber itu saya nggak panjang-panjang, karena yang ditunggu bukan ceramah saya sih, azan. Saingan saya. Terus setelah itu wahibul lisan, orang yang jaga lidahnya. Abang tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang ukur salahnya di ukuran, benar. Jadi hampir nyaris semuanya
memang saya takut kepancing. Kata emak saya jangan kepancing, kalau kepancing itu nanti lama-lama nyangkut di pancing gitu. Emang kebetulan bapak tukang mancing kali. Jadi akhirnya saya kalau ceramah udah bikin orang girang aja. Saya jangan sampai tertipu, oh Haji Apri Ustad, enggak juga, itu gimana DP aja. Kalau suruh MC yang MC gitu, suruh mimpin tahlil yang mimpin tahlil, saya mah apa aja saya kerjain. Karena emang mental saya nggak personal, biarin pelawak, ada ucok baba, ada omeng. Padahal alhamdulillah tuh pelawak kalau udah jadi politikus. Ucok baba, bagus dia mah nggak perlu kantor gede-gede. Iya, jadi nggak perlu isinya kalau orang gede itu ada kantor, ada ruangan kayak abang kita ya kepala kantor itu masuk enak, kalau ruangannya adem gitu kan gede. Kalau ucok mah ya orang segitu nggak perlu ruangan gede. Iya, bekas ini juga bekas peti jeruk juga muat. Ya alhamdulillah, artinya saya bangga sebagai pelawak, ada yang di DPR, ada yang begitu bangga. Jadi saya mainnya di taklim aja. Saya main di taklim aja gitu, demen gitu. Karena ibu saya nyuruhnya gitu sih. Kalau ada tahlilan, ada pengajian, ikut, jangan duduk di belakang, duduk dekat pimpinan. Emang apa? Kentongan itu makanan banyak. Biarin lu nggak dapet ilmu nggak apa-apa, asal dapet makanan. Karena lu masih kecil. Ini udah ilmu nggak dapet, makanan nggak kebagian. Itu kata mama saya, anak tolong. Nggak dibawa ke sama-sama, nggak dapat apa-apa lagi sama-sama. Itu namanya anak tolong. Ya, ibu saya kalau udah tahlil, ya cepetan lu tahlil. Kenapa sih mak? Cepetan itu bapak lu, oh udah tahlil. Kenapa sih mak? Lu nggak masak. Makanya ibu saya termasuk tim buntel. Yang lain tim kosidam, mas saya tim buntel. Jadi nggak boleh melihat makanan bersisa. Setelah itu, apalagi yang dirindukan surga? Orang-orang yang jaga lidahnya, ngomongnya enak, sejuk, nggak bikin orang tersinggung. Bulan puasa dia jaga, cakep. Bener bu? Kenapa bulan puasa mulut bau? Supaya jangan banyak ngomong di muka orang. Ya iya. Ibu seneng nggak orang puasa ngomongnya? Benar katanya wanginya seperti minyak kasturi. Ya itu minyak yang wangi mulut enggak. Tahu makan penting minyak kasturi. Kira-kira begitu ya. Kalau nggak pas dipas-pasin aja. Udah kadang bayar gimana? Yang terakhir, siapa yang dirindukan surga? Wassa'imina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Besok tidak puasa nih. Yang kerja tetap kerja abang. Aduh aus. Ustaz mah enggak kerja. Ya kan bulan puasa santai jadi penceramah. Ya kan? Paling dibukber ngajak makan lagi aja. Tadi kantor kan tenggorokan tambah lagi, tolong dipercepat ya, tolong dipercepat ya. Kalau makin dalam pahit. Dia saking keselnya pahit ya. Sabar ya. Itu udah emang itu derita loh. Lo nggak bisa bilang apa-apa, derita. Dimanapun kita kerja jangan pernah berpikir enak. Berpikir nggak enak nanti dapat enak. Alhamdulillah. Kalau kita berpikir enak datang terus nggak enak, mati muda. Nyesek kita yang ada. Akhirnya emosi terus. Melihat muka pimpinan kesel. Pimpinan melihat muka bawahan kesel. Supaya nggak kesel gimana caranya? Jangan main gaya-gaya. Karena ada bahasa begitu, lu mau ngomong gitu aja boleh muka lu lain. Ya emang lain, kalau sama lu kembar. Tapi gara-gara ngomong pakai muka lu lain, ya emang lain. Kalau sama ada dua. Jadi jangan terlalu diambil hati. Orang-orang yang dirindukan surga di antaranya yang puasa bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh hidayah, bulan di mana apapun yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mulianya bulan suci Ramadan. Ya Bu ya. Jadi sekarang kita bercanda begini nggak apa-apa, kan masih ada kue makan siang. Esok jam segini saya suruh ngomong, saya datang jam 5:30. Mudah-mudahan jangan undang saya lagi di sini.
Ya, karena kalau puasa saya juga nggak kuat, tenggorokan kering, paling susah bulan puasa kita ngomong. Baru ngomong azan, kalau kita nggak ngurus ketinggalan gitu, kalau ketinggalan azan, ketinggalan rebutan es. Menu Ramadan udah jauh-jauh, ada es campur ya, es kelapa, jadi pinggir jalan. Bakwan lontong. Hampir setiap Ramadan sore itu kita ngeliat bakwan senderan di dalam. Itu Indonesia banget nih. Coba deh kita makan sama sambal kacang tuh. Ya, lontong satu, bakwan 2, campur sama sambal kacang, terawih. Baru 2 rakaat udah miring. Sambal kacang. Ada menu buka yang paling malas. Abang besok lihat kalau Ramadan. Coba lihat, ingat pesan saya, lihat jalan di jalan. Ada makanan yang paling malas, nggak mau bergerak, lihat. Apa? Cakwe, senderan di kaca. Ada nggak yang berbahan cakwe itu? Itu makanan paling malas itu lihat di cakwe. Ada kacanya senderan itu. Dari anget sampai dingin senderan. Jadi kita girang-girangin sebelum datang bulan suci Ramadan. Besok kita Ramadan sehat, panjang umur, banyak rezekinya, dan yakin senior kita, pimpinan kita orangnya baik-baik, enak-enak ya. Asal kita enak pasti ngenakin, benar. Tapi kalau ya tadi saya masuk ke dalam berdua, saya bercanda bertiga sampai main yang ini tak ambil, yang ini tak ambil gitu. Saya nyawa aja, aku tak kasih apa. Dah itu saja barangkali. Nah, karena pimpinan kita takutnya banyak urusan ya Pak. Ya, capek itu. Ya, saya ngomong ke sini karena ini kan yang ngeluarin duitnya. Ya, udah kayak gitu aja ya. Udah asar belum? Belum. Gak apa-apa, azan aja belum nanya. Nah, setelah kita baca Quran, mulai kita bertadarus, bertadabbur, terus kemudian kita kumpul, makan bareng-bareng, takjil, terus kemudian kita juga jaga lidah kita. Ya Bu, nggak ngomongin ini itu, udahlah capek, curhat aja sama Allah. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Kalau kita curhat sama teman kerja bocor, lagi baik doang, besok lagi kesel habis dikupas. Benar, tempat curhat yang sebenarnya Allah. Jangan adu sama orang. Gimana cara curhatnya? Basahin air mata di atas Quran. Namanya kita lagi ngobrol sama Allah. Itu saudara tua saya. Termasuk ibu kalau minta duit sama suami, nggak dikasih, jangan minta sama suami, minta sama Allah. Gimana mintanya? Di kuping suami tempel. Ya Allah, mau belanja. Tetap mintanya sama Allah. Gimana cara mintanya? Tempelin. Udah minta sekali nggak dikasih, tempelin lagi. Ya Allah, ngerti nggak? Masih tidur juga belum? Masih? Udah stop, ibu jangan minta lagi. Baca Yasin 3 kali. Usap muka suami. Kira-kira dia bangun apa enggak? Udah baca Yasin 3 kali belum bangun juga. Pegang matanya, ucap inna. Api udah mati. Jadi jangan pusing-pusing, jangan capek-capek. Ya Bu ya, nyari senang. Abangku yang kerja cari senang. Kalau nyari duit dari dulu Bang, udah dapat juga kita nggak nikmatin. Benar. Oh nyari kerja udah banyak Bang orang nyari kerja, tapi nyari senang Bang. Sekalipun kita nggak banyak duit, nyari senang. Banyak orang yang banget capek kerja, capek urusan, dituntut harus target. Begitu pulang nguyung nabrak tiang mati. Mati itu bukan nakut-nakutin, mati mah bagaimana hidupnya. Ya kan orang mati nggak harus sakit. Ada orang mati di atas motor karena dia naik motor. Ada orang mati di jalan tol karena dia masuk jalan tol. Orang tua kita, nenek kita meninggal nggak di atas tempat tidur, nggak kemana. Dia emangnya di situ terus. Jadi matinya nggak kemana-mana. Jadi orang mati bagaimana
Kotor, makanya berhenti main rongsok, jangan sering-sering. Bang rongsok yang bengis banget main kotor main injak aja. Dan kira-kira begitu. Aina man takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Saya kasih tahu Bang, dimanapun kita ada kematian yang selalu ngikutin kita. Hidup harus takut supaya tahu diri. Karena orang yang nggak pernah takut berarti ujub sombong. Jadi kalau ibu pengen punya rumah mewah, nggak punya juga, ingat mati. Benar. Pengen minta duit, pengen punya mobil sama suami nggak dibeliin, ingat mati. Jadi ada seorang suami ngajarin begitu, Pak, aku pengen punya mobil, buat apa mobil mama? Ingat mati, nggak jadi. Ma, papa, aku pengen punya emas nih, maksud gua 30 gram, yang bagus, kata suaminya. Ingat mati. Kita mati nggak bawa apa-apa, mama. Pak, renovasi rumah dong, buat apa, ma? Kita bakal mati. Nanti juga kalau papa renovasi, papa mati, ntar ada suami orang gantiin di sini. Udah lama ingat mati aja. Akhirnya tuh istri 3 kali nunduk. Iya pak, iya pak. Terakhir dia ngomong begitu, baru ditatap suaminya. Papa aja yang mati. Ahabul kalam ilallah ta'ala arba'in. Ucapan yang disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yuk bareng-bareng kita baca itu, karena itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Mudah-mudahan ibu cepat berangkat umrah. Untuk Allah kasih rezeki setelah ada program pengajian setiap Ramadan. Besok kita doain Pak tentrem ini biar Allah kasih lancar semua urusannya. Ada rezeki yang enggak diduga-duga, bisa diberangkatin umrah karena